Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan tema kita kali ini adalah perubahan besar di hidup kamu. Masih di awal bulan April, awal bulan Syawal juga mungkin ya udah mulai bergeser ke tengah sih, pertengahan. Cuma ya aku rasa ini momen yang tepat kalau kamu mau mulai perubahan yang baru di hidup kamu. Apapun konteksnya ya, mau itu pekerjaan, relationship, atau mungkin lingkungan yang baru dan kamu ngerasa hmm, kira-kira apa ya perubahan yang bisa kamu ambil atau perubahan yang bisa ngasih kamu dampak lebih baik di hidup kamu gitu kali. Grup satu di sini kamu punya Eight of Cups, grup 2 Knight of Cups, grup 3 ada Ace of Swords. Oke, itu tadi signifikatornya. Grup satu kamu punya Eight of Cups, grup 2 Knight of Cups, grup 3 Ace of Swords. Kalau di antara tiga kartu ini ada salah satu yang resonate dengan kamu saat ini, dengan keadaan kamu saat ini, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Di situ aku tinggalin timestamp, bisa langsung dicek aja, diklik, nanti kita ketemu di grupnya kalian masing-masing. Ya, welcome grup satu. Tema kita hari ini perubahan baik, perubahan positif di hidup kamu. Grup satu di sini kamu punya Eight of Cups sama Knight of Wands, udah aku buka duluan. Ini cukup cukup menarik ya. Aku ngelihatnya kayak ada air dan api gitu kayak berdampingan di satu sisi. Mungkin kalau ngeliat Eight of Cup di sini, eh, kamu punya keinginan untuk berubah jadi lebih baik, ya betul. Tapi dalam prosesnya ada yang harus kamu tinggalin. Ini bukan perubahan yang serta merta kamu dapetin tanpa ada harga yang harus kamu bayar. Banyak banyak banget yang harus kamu tinggalin kalau konteksnya kita ngomongin perubahan positif, perubahan hidup kamu yang jadi lebih baik. Rasanya banyak yang harus kamu tinggalin di sini. Dan kalau ngeliat Eight of Cups di sini apalagi, eh, kemungkinan banyak hal yang harus kamu tinggalin itu adalah hal yang sebelumnya bikin kamu nyaman, hal yang sebelumnya bikin kamu bahagia, katakanlah seperti itu. Dan ya kalau ngomongin hal yang bikin kamu bahagia, kadang itu juga sih yang menghambat kamu buat maju, menghambat kamu untuk berubah, menghambat kamu. Kita nggak bisa terus-terusan ada di tempat yang sama cuma karena itu bikin kita happy terus ya. Nggak bisa kayak gitu. Makanya kesulitannya mungkin adalah gimana kamu ninggalin lingkungan yang bikin kamu nyaman ini. Yaitu soal Eight of Cups. Nah, Knight of Wands di bawahnya mungkin tadinya aku mau bilang mungkin ini langkah yang kamu ambil terlalu dini sih, terlalu early, terlalu buru-buru gitu. Cuma eh, kalau mikir ke situ, kenapa ya kamu harus ngambil langkah ini buru-buru ya? Kenapa kamu harus harus sekarang banget nih move onnya gitu? Kayaknya kamu masih nyaman di sini, tapi kesannya kamu harus cepet-cepet pindah, kamu harus cepet-cepet move on. Mungkin nggak tahu ya, agak sulit aku bilangnya. Cuma mungkin kamu ada rasa marah yang kamu simpen, yang kamu nggak bisa kamu utarakan, nggak bisa kamu tunjukkan. Yang jelas, aduh nggak bisa nih kayak gini terus. Iya, mungkin di lingkungan itu, di tempat itu, atau mungkin di orang itu. Iya, lingkungan itu atau orang itu mungkin sebelumnya bikin kamu nyaman, tapi ada hal yang bikin kamu, aduh nggak bisa nih kalau kayak gini. Makanya ada kemarahannya juga di sini yang bikin kamu mungkin kesannya seolah jadi ngambil keputusan terlalu dini, terlalu cepet. Di samping Eight of Cups kita punya Page of Swords, ya masih masih perlu banyak hal untuk kamu pelajarin sebenarnya. Terlalu buru-buru iya, kurang data, kurang informasi iya. Nah ini Ten of Wands, kamunya mungkin udah nggak tahan, kamunya mungkin udah terlalu memendam terlalu banyak kekesalan mungkin di sini, makanya udahlah tinggalin aja kayak gitu. Dan kalau ngeliat bebannya ini, seolah dia bersikeras untuk menanggung atau memikul semua bebannya sampai akhir. Tapi enggak. Kalau kamu dia ya kalau dia atau kalau kamu di sini
menanggung semua beban ini sampai akhir, kemungkinan kamu sulit untuk naik kelas. Iya, sulit sama susah jadi sulas, ya gitu deh. Page of One, The Lovers, Hierophant. The Lovers ini kayaknya emang apa ya, aku ngelihat ada kemelekatan antara kamu dan tempat ini atau orang ini. Page of One, kamu yang uh, Page of One sama Page of Swords di sini ya. Terus ada Ten of One juga. Kamu pengen cepet-cepet lepas dari beban ini. Kamu pengen cepet-cepet kalau bisa ada hal lain yang bisa kamu kerjain deh. Dan Hierophant di ujungnya mungkin pada akhirnya kamu lebih memilih hal yang lebih konvensional, hal yang lebih konservatif. Mungkin yang kamu lakuin sebelumnya atau tempat kamu sebelumnya terlalu apa ya? Kalau ngeliat Knight of One di sini mungkin terlalu rebellious kali, terlalu mungkin kamu ada di tempat itu karena kamu lagi ada di masa pemberontakan di hidup kamu gitu. Kamu lagi memberontak dari satu hal, makanya kamu stay di tempat itu, atau makanya kamu memilih untuk tinggal di tempat itu. Dan sekarang kamu udah nggak segitunya, udah nggak semarah itu mungkin. Ya kalau tadi aku bilang ada kemarahan yang terlibat dalam proses move on-nya kamu di sini, katakanlah begitu. Mungkin itu salah satunya. Kamu ingin memberontak dari sistem, kamu ingin memberontak dari apa ya? Dari apa yang kamu rasa sebagai nilai-nilai pasti yang berlaku di situ. Aku nggak ngerasa itu sebuah ketidakadilan sih. Ya yang jelas mungkin kamu ngerasa terbebani di situ. Kamu ngerasa berat kalau terus-terusan ada di lingkungan itu. Makanya kamu mutusin buat nyari tempat yang nggak seberat itu, tempat yang mungkin bisa mengerti dan menerima kamu. Ada The Lovers di sini. Ya, dan sulit karena The Lovers di sini juga mungkin berarti ada kemelekatannya kamu di Knight of One ini, di fase pemberontakannya kamu ini. Mungkin dengan kamu yang seperti itu, kamu bisa lebih mengekspresikan kemarahan kamu, emosinya kamu gitu, nggak ditahan-tahan. Soalnya ada Ten of One di sini, ada hal yang nggak bisa terus-terusan kamu pikul sendiri, makanya harus kamu keluarin. Mungkin itu ada kemarahannya kamu yang bisa kamu ekspresikan dengan lebih apa ya, dengan lebih leluasa. Tapi justru karena kemarahan itu juga kadang kita nggak bisa marah selamanya. Kita nggak bisa terus-terusan marah soal satu hal. Bakal ada masanya kita memaafkan. Ya, di samping Knight of One ada The Tower, ada Justice, ada Seven of Swords, Eight of One, ditutup sama King of Swords. King of Swords di bawah Hierophant. Dan di awalnya di sini ada Page of Swords. Mungkin ini juga bagian dari proses pendewasaan kamu, proses kamu jadi pribadi yang lebih bijak. Ya kita ngomongin perubahan positif di hidup kamu ya. Mungkin kalau ngeliat ini banyak banget pelajaran yang kamu ambil. Kalau ngeliat Ten of One sama Page of One, aku balik lagi ke dua kartu ini, mungkin ini soal apa yang kamu pikul dan apa yang kamu lepas. Kamu belajar untuk kapan waktunya kamu mengambil semua beban tanggung jawab ini mungkin, dan kapan waktunya kamu udah bukan tanggung jawabku lagi, udah apa ya, udah bukan urusan kamu lagi, kayak gitu. Oke, The Tower samping Knight of One, jelas ini sangat mempengaruhi, sangat apa ya, ngasih hidup kamu kejutan kali. Ya kamu sendiri mungkin gak nyangka kamu bakal semarah ini, kamu sendiri mungkin gak nyangka kamu bisa ngelakuin hal sejauh ini, dan mau gak mau kamu ada konsekuensi yang pada akhirnya harus kamu terima di sini. Ada Justice di bawah Ten of One. Ini yang tadi aku bilang, aku nggak ngerasa kamu dicurangi di sini. Justru aku pikir beban yang sedang kamu pikul, yang mungkin ingin kamu segera lepaskan ini, justru emang harus kamu pikul. Ya mungkin ini emang masalah yang harus kamu hadepin.
dengan kamu buru-buru pengen buru-buru pengen ngelepasin beban ini, pengen udahlah gue nyerah, udahlah gue uh, cari tempat lain atau cari kerjaan lain, cari orang lain gitu. Sebenarnya itu apa ya, agak agak sneaky atau agak itu kamu uh, cari-cari alasan supaya kamu bisa lepas dari beban itu aja. Kedepannya beban itu tetap harus kamu pikul. Ada 8 of One di sini. Mungkin nggak seberat 10 of One di awal, tapi di sini 8 of One kamu lebih gesit dalam pergerakannya, dalam apa ya? Ya kalau kita ngomongin perubahannya, kamu lebih cepat untuk ngerespon perubahan itu atau lebih cepat dalam uh, menyikapi perubahan di hidup kamu. Kamu nggak lagi ngerasa terbebani, dan kamu kalau ngeliat King of Swords di sini sampingnya ada 8 of One, kamu lebih bertanggung jawab. Di atasnya ada Lovers juga. Ada saling mengerti mungkin antara kamu dan lingkungan sekitar kamu, orang-orang sekitar kamu. Ada dialog yang pada akhirnya bikin kalian saling mengerti kalau enggak, ini udah batasnya buat aku, ini terlalu berat. Kalau aku terus maksain diri buat mikul semua beban ini, aku bakal bakal pecah. Aku sulit buat aku buat naik kelas, yang ada malah mandek di sini. Eight of Cups, mungkin kamu berusaha untuk move on, kamu berusaha untuk pergi, tapi perasaan kamu masih tinggal di situ. Kamu berusaha ninggalin beban kamu di sini, tapi kamu tetap ngerasa bertanggung jawab atas beban yang udah kamu tinggalin. Makanya begitu kamu mutusin buat aku mau pergi, aku mau cari tempat lain atau cari orang lain gitu, kamu ngerasa lagi mengkhianati diri kamu sendiri. Jadinya kayak being sneaky yang tadi aku bilang, kayak ini aku curang gak ya? Tapi aku udah nggak kuat di tempat ini. Makanya di sini ada 8 of One. Mungkin bukan kamunya yang pindah, bukan bebannya yang kamu tinggalin, tapi kamu sortir mana yang bisa kamu tanggung dan mana yang udah cukup, nggak bisa lebih dari ini, kayak gitu. King of Swords di bawah harapan ada kebijaksanaan soalnya. Pada akhirnya mungkin perubahan positif di hidup kamu adalah kamu yang lebih bijak menyikapi tantangan hidup kamu. Nggak berarti kalau kamu udah overwhelmed, kamu udah ngerasa terlalu berat menanggung beban hidup kamu, nggak berarti kamu cabut gitu aja gitu, pergi gitu aja. Enggak. Eight of Cups di sini dia pergi, dia melangkah menjauh gitu dengan cukup berat. Ada banyak cups yang dia tinggalin, ada banyak emotional fulfillment. Dan aku ngerasa bagian dari tanggung jawab itu salah satunya adalah kalau dengan memikul tanggung jawab kita ada emotional fulfillment di situ. Kita ngerasa hidup kita punya makna dengan mengemban tanggung jawab itu. Tapi tanggung jawabnya sebanyak apa, sejauh apa kita menanggungnya. Kalau udah terlalu berat, udah menghalangi progres di hidup kita, bikin hidup kita mandek, Knight of One-nya malah jadi yang harusnya gerak, karena terlalu berat bebannya dia jadi mandek, jadi stuck. Jadinya energi yang harusnya kamu pakai buat bergerak maju malah kependem di dalam, jadi kemarahan di diri kamu. Itu nggak bisa. Kamu malah jadi mengeluh soal beban hidup kamu, malah mengeluh soal kondisi yang kamu rasa tidak menguntungkan ini, yang menghalangi kamu untuk maju ini. Bukan bebannya yang kamu tinggalin, tapi kamu sortir mana yang bisa kamu bawa, mana yang bisa kamu pikul, dan mana yang di luar lebih dari ini udah cukup buatku. King of Swords di situ. Kebijaksanaan untuk milih mana yang emang harus kamu pikul dan mana yang enggak. Gitu kali ya, grup 1 untuk readingan kali ini. Perubahan positif di hidup kamu. Semoga kamu kedepannya lebih bijak dalam memilih tanggung jawab kamu, memilih jalan hidup mana yang kedepannya bakal kamu ambil. Dan kalau aku ngeliat 8 of Cups di sini dan gak ada cups lagi di sini, cuma 8 of Cups ini, semoga kamu nggak ada penyesalan di hidup kamu kedepannya atas keputusan apapun yang kamu ambil saat ini. Ya gitu kali ya, grup 1
Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, subscribe, sama mungkin share video ini juga ke eh, teman kamu yang atau siapapun orang di sana yang kamu tahu mungkin lagi butuh pesan ini. Oke, grup 1, thank you banget. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Ya, welcome grup 2. Hari ini kita temanya perubahan positif di hidup kamu. Atau ya kurang lebih gitu deh, ntar aku wordingnya masih gue cari. Perubahan positif di hidup kamu, grup 2 di sini kamu punya Knight of Cups sama di bawahnya Seven of Swords. Ya aku ngerasa ya mungkin di awal-awal apa ya, masih di bulan Syawal, masih di awal bulan April ini juga, aku ngerasa kamu perubahan positifnya adalah kamu berusaha jadi orang yang lebih lembut. Iya, mungkin ada di antara kamu yang mulai pekerjaan baru kamu ya setelah kemarin di bulan Syawal. Biasanya ada banyak yang resign, dan ada juga banyak yang mulai kerjaan barunya. Mungkin di kerjaan kali ini, di lingkungan barunya kali ini, kamu pengen lebih ramah ke orang, kamu pengen lebih baik memperlakukan orang-orang sekitar kamu. Soalnya di bawah ada Seven of Swords, aku ngerasa ada something yang berusaha kamu tebus di sini. Iya. Ya aku ngelihatnya Seven of Swords di sini mungkin kecurangan kamu di masa lalu yang kamu mungkin ada culasnya, ada nggak jujurnya gitu, makanya at some point mungkin itu bikin masalah buat banyak orang, dan kamu mulai belajar kalau aduh, ini dengan aku melakukan ini ternyata aku merugikan banyak orang ya. Mungkin itu nggak, dan bahkan di sini mungkin orang nggak ada yang tahu kalau kamu ngelakuin kecurangan itu. Iya, nggak ada yang tahu kalau kamu udah culas, nggak ada yang tahu kamu udah curang. Makanya biasanya apa sih, beban moralnya itu muncul dari situ, karena nggak ada yang tahu dan kamu mau ngaku pun agak sulit. Ya ntar mungkin ada konsekuensinya kalau kamu ngaku. Iya, mau ngaku nggak bisa, tapi dilihat di sekitar kamu konsekuensinya udah ada dengan nyata gitu, orang-orang udah merasakan kerugiannya, kamu nggak bisa ngaku. Makanya kamu mutusin buat aduh, gue kayaknya harus memperlakukan orang-orang sekitar gue dengan lebih baik deh. Iya, secara nggak langsung mungkin kamu ada guilty conscious-nya gitu. Mungkin apa yang udah kamu lakuin kemarin itu ngasih dampak negatif ke lingkungan sekitar kamu. Di samping Knight of Cups kita punya Chariot, The Sun, King of Cups. Sangat-sangat emosional kalau aku lihat di sini. Iya, kalau ngeliat Chariot di sini mungkin kamu nggak terlalu punya banyak pilihan soal apa yang harus kamu lakuin. Makanya begitu ada opsi atau ada kesempatan kamu buat berubah jadi pribadi yang lebih baik, lebih ramah, itu kamu anggap ya udahlah ini aja dulu deh, aku nggak tahu gimana cara ngakalinnya. Mungkin at some point dengan kerusakan yang udah kamu lakuin di masa lalu, dengan kecurangan kamu di masa lalu, kamu sebenarnya pengen berusaha untuk memperbaiki itu. Iya, Chariot ada drive-nya untuk itu, semangatnya ada. Cuma dia nggak tahu harus diarahin kemana semangatnya itu. Ada The Sun, ini yang tadi aku bilang, semuanya udah kelihatan jelas nih. Kemarin yang kamu lakuin tuh salah. Kemarin yang kamu lakuin tuh curang. Sekarang kecurangan kamu udah kebuka. Mungkin kebukanya baru sama diri kamu sendiri. Dan mungkin ada ketakutannya kalau kecurangan ini juga dilihat sama orang lain. Ada ketakutannya, dan mungkin deep down kamu juga berharap ada yang menyadari itu. Kamu pengen orang sadar soal apa yang udah kamu lakuin, soal kesalahan yang udah kamu lakuin, tapi kamu juga nggak pengen mereka ngelihat kamu sebagai orang yang jahat di situ. Ada King of Cups. Kamu pengen tetap punya relasi yang baik dengan mereka. Kamu tetap apa ya? Kamu nggak pengen dilihat sebagai orang jahat gitu kali. Tadi aku udah bilang soal itu kan. Emotionally, kamu punya guilty conscience soalnya. Kamu punya rasa bersalah yang pengen kamu ekspresikan, tapi kamu juga nggak pengen dijudge oleh perasaan bersalah kamu itu. Kamu nggak pengen orang ngejudge kamu di situ. Soalnya mungkin ada banyak faktornya juga dari Seven of Swords di sini. Di samping King of Cups ada The Hermit sama Four of Swords. Ini kartu, kalau ngeliat Hermit sama Four of Swords mungkin kamu ada
apa ya, agak menjauh dari kerumunan, agak reflektif, agak introspektif dalam pendekatannya. Kamu nggak yang tiba-tiba apa ya, jadi people pleaser karena kamu punya guilty conscience, karena kamu punya perasaan bersalah, kamu jadi mendadak pengen nyenengin semua orang sekitar kamu. Enggak sih, kamu lebih ke introspektif, gimana caranya kamu bisa ngebenerin apa yang udah kamu lakuin kemarin. Iya, kalau perlu kamu pengen semua prosesnya berhenti dulu nih. Ya, kamu pengen kayak waktu di muka bumi ini berhenti dulu sampai kamu bisa benerin kesalahan kamu kemarin. Dan mungkin ini bukan apa ya, aku nggak ngelihat ini kesalahan yang kamu lakuin intentionally sih. Ya mungkin kamu emang, kalau ngeliat Chariot di sini mungkin kamu niatnya baik. Chariot, King of Cups, The Sun, niatnya baik, cuma nggak yang apa ya, nggak diarahkan aja gitu. Niatnya baik tapi caranya mungkin nyeng nyenggol sana sini, ya agak sikut-sikutan caranya, tapi deep down niat kamu baik sih. The Sun, dia apa ya, dia punya clear conscious, dia mungkin at some point kamu niatnya malah nyenengin orang lain bahkan. Iya, kayak menyebarkan joy, menyebarkan kebahagiaan ke orang-orang, tapi Seven of Swords di sini kamu agak agak kurang jujur gitu dalam eksekusinya. Di samping Seven of Swords ada Magician. Kalau ngeliat Magician di sini, ya dia mampu ngelakuin apapun yang dia mau, dia punya formulanya, dia tahu caranya. Tapi pada akhirnya mungkin itu juga yang kamu sayangkan, di bawah Chariot ada Magician gitu. Dia bisa ngelakuin apapun tapi caranya itu loh. Caranya kenapa harus Seven of Swords gitu. Kalau kamu punya niat baik tapi dalam caranya ada apa sih, ada pihak yang pada akhirnya kamu rugikan. Kadang pas kamu merugikan pihak itu, ya begitu niat baik yang kamu lakuin gitu, tapi ngelihat ada pihak yang dirugikan, wah itu kerasa tuh kayak, aduh, niatku baik sih tapi kenapa caranya harus gini ya, kenapa harus ada yang dirugikan padahal niatku baik kayak gitu. The Sun sama Five of Coins mungkin ini kontras banget sih. The Sun itu kebahagiaan, kamu nge-share joy kamu, kebahagiaannya kamu ke orang-orang sekitar kamu, tapi di bawahnya ada Five of Coins. Mungkin kamu niatnya pengen berbagi tapi kamunya sendiri lagi di posisi yang nggak apa ya, yang nggak siap atau nggak mampu untuk berbagi. Makanya kamu mau nggak mau kan kamu harus apa ya, kita nggak bisa ngebagi hal yang kita sendiri nggak punya, ya nggak sih? Mungkin kamu nyolongnya dari situ, kamu curi-curinya dari situ, kamu dapetin hal untuk kamu bagi dengan orang sekitar kamu, tapi kamunya sendiri harus nanggung konsekuensi dari hal itu. Soalnya kalau ngeliat Five of Coins di sini, kamu sendiri masih susah sebenarnya, kamu sendiri masih sulit. King of Cups di bawahnya Death, mungkin harus ada yang mati atau harus ada yang berubah di hidup kamu ke depannya. Mungkin kalau ngeliat King of Cups sama Knight of Cups di sini, ada kesan kalau kamu pengen kelihatan baik, kamu pengen kelihatan apa ya, pengen kasih kesan baik ke orang, tapi kalau itu diterusin gitu, ya King of Cups tuh kalau dia kelihatan apa sih, kalau dia munculnya kebalik, yang mana di deck ini atau di spread ini aku nggak bikin supaya bisa kebalik. Dia ada apa ya, emotional control, ada fame, ada image yang berusaha dia jaga di depan orang. King of Cups bisa agak draining, bisa agak apa ya, selalu mencari validasi, apalagi secara emosional kayak gitu, pengen kelihatan baik, pengen kelihatan rapih. Aku rasa itu yang harus diubah ke depannya. Gak apa-apa kok kamu kelihatan berantakan, kamu kelihatan emosional, kamu marah-marah, kamu gak rapi hidupnya, gak apa-apa sebenarnya. Di bawah Hermit ada Ten of Swords, ada bisa dibilang momen kejatuhan kamu, tapi ini momen kejatuhan yang pada akhirnya bikin kamu berpikir, bikin kamu apa sih, introspektif, merenung. Di atasnya ada Hermit. Dan
pada akhirnya kalau ngeliat Ten of Swords ini seolah kamu seolah kamu dihukum atau dihajar oleh 10.000 fakta kayak gitu. Kamu pengen kelihatan baik di mata orang, kamu pengen berbagi dengan orang, tapi faktanya kayak gitu. Tapi nyatanya yang kamu lakukan adalah bla 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 kayak gini Ten of Swords. Dan di akhirnya ada Queen of Coins. Queen of Coins ini mungkin dia redemption. Dia penebusan dari Five of Coins di sini. Kalau kamu mau berbagi sama orang, usahain yang kamu bagi udah kamu miliki. Jangan share atau jangan berbagi dengan hal yang kamu sendiri nggak miliki. Iya, kamu perbaiki dulu hidup kamu penuhi dulu kebutuhan kamu sampai akhirnya kedepannya kalau udah kamu sendiri udah cukup, baru kamu bisa berbagi sama orang lain. Iya gitu kali ya, grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, sama subscribe di channel ini. Dan ya mungkin share video ini ke orang yang kamu rasa butuh pesan ini sekarang. Grup 2 sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Iya, welcome grup 3. Tema kita hari ini perubahan positif, perubahan baik di hidup kamu. Iya, gak tahu sih wordingnya kayak perubahan baik deh. Perubahan positif ya pokoknya gitu deh. Perubahan positif di hidup kamu grup 3. Di sini kamu punya Ace of Swords sama Page of Wands. Kalau ngomongin perubahan baik, perubahan positif, Ace of Swords di sini selalu dimulai dari sebuah gagasan, dari sebuah ide. Mungkin kamu nemuin aha momennya gitu, aha momen dimana kayaknya hal ini bisa kamu modif atau bisa kamu perbaiki seperti ini. Baru idenya, baru gagasannya, mungkin kamu baru kotret gitu, baru tulis konsepnya gitu di atas kertas. Dan kalau ngelihat dari dari rumusan idenya sih kayaknya ini bakal jadi besar nih ke depannya. Ini bakal jadi something yang bisa bermanfaat buat banyak orang, at least kayak gitu. Ini kayak simple formula gitu atau simple konsep yang kalau bisa diterapkan dengan maksimal ini besar nih dampaknya. Cuma sekarang baru konsep. Cuma sekarang baru di atas kertas, dan di bawahnya ada Page of Wands. Aku ngerasa ada, mungkin karena idenya sebagus itu kali ya, idenya sebrilian itu, makanya kesannya kayak ada rasa pride gitu di diri kamu, ada kesombongan yang gue ternyata jenius sih. Kayaknya baru gue doang yang mikir kesini, kayak gue jenius banget kali kayak gitu. Iya, dan itu agak aku ngerasa kalau baru di baru di fase awal kitanya udah overconfidence kayak gitu, agak-agak gimana gitu. Kayak iya sih, mungkin idenya di atas kertas tuh terkesan atau terlihat brilian, tapi kan kita nggak tahu eksekusinya bakal jadi apa, ntar kenyataan di lapangannya kayak gimana. Bagus sih sebenarnya kamu punya kepercayaan diri di situ gitu. Kamu percaya dengan dengan ide yang kamu bawa, ide yang kamu tawarkan di atas kertas. Cuma kalau pahit-pahitnya mungkin cuma kalau idenya coba berakhir di atas kertas gitu doang dan kamu udah puas duluan, wah itu agak disayangkan sih. Makanya inget loh, grup 3 ini baru ide gitu. Iya, baru awal. Aku harap kamu kedepannya mau terus follow up dari ide ini gitu. Di samping Ace of Swords kita punya Ace of Cups. Wah, ini selain ide brilian, kamu juga cukup ya cukup percaya diri gitu. Ada Ace of Cups di sini, kamu emotionally ngerasa kalau ini bermanfaat atau ini bisa jadi solusi buat banyak orang gitu kali ya. Emotionally kamu terpenuhi dengan baru mikirin ide ini aja, baru di atas kertas aja kamu udah seneng gitu mikirnya. Queen of Coins, ya ada kemungkinan atau ada possibility di mana Queen of Coins bakal ngasih manfaat buat banyak orang, bakal jadi alasan kamu untuk bisa berbagi mungkin dengan banyak orang. Dan Seven of Cups, ya ini yang tadi aku bilang, pada prakteknya, pada kenyataannya kamu bakal dihadapkan oleh banyak pilihan. Mungkin di lapangan yang kamu rasa opsinya cuma satu nih, Ace of Swords. Begitu kamu udah turun ke lapangan atau kamu udah mulai ngelihat udah mulai kerja, turun tangan, wah ternyata banyak pilihan nih buat beresin satu masalah ini gitu.
ternyata kamu nggak sejenius itu lagi, kayak gitu, kayak udah mulai apa ya, reality kicks in gitu. Ada five of sword nih, five of sword, ide yang kamu rasa tadi satu-satunya gitu, brilian banget ide ini, mulai di challenge sama orang, atau mungkin challenge-nya datang dari diri kamu sendiri. Yang kamu rasa tadi di awal idenya brilian, kamu mulai enggak nih, kayaknya ada ide yang lebih baik, terus kamu coba challenge, coba tantang lagi ide kamu di awal, kalau ini bisa lebih baik, ada cara yang lebih baik, ada cara yang lebih efisien, dan semuanya kamu apa ya, kayak trial and error mungkin kesannya. Iya, yang dari tadinya awal kamu ngerasa oh ini nggak mungkin error, ada push of one, sepercaya diri kamu, sepercaya diri itu kamu sama ide ini, begitu sampai di lapangan udah diproses trial and error, kayak ternyata masih ada errornya nih, dan masih kita masih harus trial and error nih, gimana ya caranya supaya ini bisa berhasil, supaya bisa berjalan kayak gitu ya. Dan di ujungnya, di endingnya ada ten of wands. Kalau terlalu sering, terlalu banyak ide yang kamu coba di trial and error kayak gini ya, bakal agak berat ya. Aku tahu kamu punya misi, aku tahu kamu punya visi, mungkin visi ya, punya visi gitu, dan pelaksanaannya kamu juga cukup fleksibel, nggak cuma berpaku pada satu cara. Cuma kalau kamu malah fokusnya ke kegagalan yang udah kamu lakuin, iya, kayaknya di ending ya, kayak perjalanannya itu dari Ace of Swords ke Ten of One tuh kayak udah panjang, kamu udah coba segala cara, kamu udah sering gagal dalam prosesnya. Cuma kalau di ending yang kamu fokusin lebih ke kegagalannya, ya berat gitu. Kamu kamu jadi nggak ngerasa gagasan awal yang kamu temukan ini atau yang kamu cetuskan ini sebrilian itu lagi gitu, karena kamu udah ngelihat kenyataan di lapangannya, ternyata harus trial and error, ternyata tidak sesempurna yang di atas kertas. Tapi kalau kamu fokus ke situnya gitu, bukan ke gimana cara kamu apa ya, ke Ace of Cups sama Queen of Coins-nya, gimana caranya kamu bisa emotionally fulfilled gitu, bisa berbagi dengan orang, aku rasa kamu bakal lebih cepat menyerah sih. Kayak beban failure-nya itu malah ngejatuhin kamu, padahal kan kita pada kegagalan kita belajar untuk jadi lebih baik, bukan jadiin itu alasan kita buat menyerah. Di samping Page of One kita punya The World, kamu ngerasa ini udah ending, padahal Ace of Swords, Ace of Cups masih di awal, tapi kamu udah ngerasa ending, udah beres di sini. Queen of Coins di bawahnya ada Nine of Coins. Ya aku ngerasa karena Nine of Cups ini happiness-nya kamu miliki sendiri, yang kamu share ke orang tuh lebih kayak manfaatnya kali. Kamu senang berbagi, bukan berat dengan berbagi itu kamu dapat timbal baliknya, enggak. Dengan berbaginya aja kamu senang, dengan sistem yang kamu bangun ngasih manfaat buat orang banyak pun kamu udah senang. Di bawah Seven of Cups ada Knight of Swords. Wah ini kalau kamu udah buru-buru dalam ngambil pilihannya banyak, tapi kamu terlalu buru-buru gitu dalam prosesnya, kayak terlalu dikejar deadline, wah itu agak sulit sih. Ya aku tahu Ace of Swords sama Knight of Swords itu butuh ketepatan dan kecepatannya, tapi prosesnya di sini cukup panjang. Nggak tiba-tiba apa ya, Ace of Cups langsung ke World gitu, nggak tiba-tiba kita episode 1 terus nextnya episode final, enggak. Di bawah Five of Swords ada Death, iya kematiannya mungkin, atau apa ya, harus ada ide yang kamu biarkan mati gitu kali. Kamu nggak bisa apa ya, dari semua banyak cara yang kamu pikirkan, dari sekian banyak opsi yang kamu temukan di sini, kamu nggak bisa ngambil semuanya, harus ada yang kamu tinggalin, harus ada yang kamu biarkan mati. Dan apa sih, death di sini mungkin yang mati pada akhirnya adalah, dalam proses ini ya, yang mati adalah kenaifan kamu yang ada di awal Page of One, kesombongan kamu yang ngerasa kalau kamu manusia paling jenius di muka bumi karena udah menemukan ide ini. Ada ego kamu yang dalam proses ini ikutan mati, dan aku nggak ngerasa matinya ego di sini adalah hal yang buruk sih. Justru apalagi kalau niatnya dari awal kamu pengen ngasih manfaat ke orang banyak kan, ya otomatis keakuannya kamu di sini harus diuji. Bakal ada pertanyaan, kamu ngelakuin ini buat orang lain atau kamu emang nyari validasi buat diri kamu sendiri aja, biar kelihatan jenius, biar kelihatan pinter, biar kelihatan si paling inventor. Aduh, dulu aku ada
ada masanya ngerasa kayak gitu, kayak anjir jenius banget nemuin cara ini, tapi ternyata udah begitu sampai di lapangan ternyata caraku nggak viable gitu, nggak bisa dipraktekin, nggak bisa dieksekusiin kayak gitu karena satu dan banyak hal. Terus ngerasa nggak ada kayak ego aku terluka gitu di situ, kayak aduh ada yang mati, ada yang terluka di situ, kayak egoku yang di awal ngerasa si paling jenius kayak nggak sejenius itu deh. Dan aku rasa ada apa sih, ada kebijaksanaan di situ kalau ngeliat Queen of Swords di bawah Ten of Swords. Pada akhirnya harus ada yang dipotong, harus ada yang apa sih dilepas dari diri kamu. Mungkin overwhelmingnya kamu di sini ten of one karena kamu punya ekspektasi ke diri kamu sendiri. Kamu nggak boleh gagal, kamu nggak boleh terlihat terlihat bodoh. Kamu nggak boleh bikin keputusan yang bodoh atau keputusan yang apa sih blunder kayak gitu. Aku pikir kalau emang di awalnya kamu niatnya pengen ngasih manfaat buat banyak orang, keakuannya itu harus udah dilepas sih. Mau nggak mau kamu harus melakukan kesalahan, mau nggak mau kamu dalam prosesnya harus blunder. Kalau nggak gitu kamu nggak belajar. Apalagi kalau niatnya pengen bikin something yang efisien. Ya kita tahu sistemnya efisien dari mana? Ya dari trial and error biasanya. Dari adanya komplain, dari adanya feedback dari user. Jangan jadiin feedback dari user adalah sebuah kegagalan buat kamu. Enggak sih, justru feedback dari user adalah kesempatan kamu untuk berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi sebenarnya. Mm-mm. Gitu kali ya grup 3 untuk readingan kamu kali ini soal perubahan positif di hidup kamu. Iya, aku ngerasa ya prosesnya emang sulit, ada ego yang pada akhirnya harus kamu biarkan mati, tapi tetap ingat soal kamu ngelakuin ini dari awal buat apa. Aku rasa kalau cuma buat ngebuktiin kalau kamu bisa atau kalau kamu pinter itu udah terjadi di awal sih. Tapi kan kita nggak cuma ngomongin soal kamu di sini, kamu juga kan ada keinginannya untuk ngasih manfaat ke banyak orang. Jadi mungkin lebih fokus ke situ aja. Iya, biarkan semua ego itu, biarkan semua keinginan kelihatan pinter itu, semua pencapaian itu jadi apa ya? Udah tercapai kok di awal. Nggak usah kamu bawa terus. Iya, kamu kamu udah apa ya? Kamu udah nyampe sebenarnya. Jadi nggak perlu kamu buktiin apapun lagi ke depannya gitu kali ya. Grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, komen, sama subscribe. Ya, subscribe dong videonya. Dan mungkin share juga video ini ke subscribe channelnya dan share videonya ke orang-orang yang mungkin kamu rasa lagi ngebutuhin pesan ini saat ini. Oke, thank you banget grup 3 sekali lagi. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.